adalah mau makan firman. Kalau kita tidak mau makan firman sehingga kita mengenal Allah, kita tidak akan bisa progres atau bertumbuh. Percaya sama saya. Yang kedua adalah mau belajar mengenal atau berkomunion dengan Roh Kudus. Itu nomor 2. Jadi yang pertama makan firman, itu artinya bila firmanku di dalam engkau, kita makan masuk ke dalam perut. Terus yang kedua, kita mau punya hubungan erat dengan Roh Kudus, itu artinya dan engkau ada di dalam aku. Jadi Tuhan itu harus di dalam dan di luar. Di dalam itu kita makan, di luar itu kita bersahabat dengan Dia. Jadi Dia akan menyelubungi kita. Itulah terus ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya apa? Dengan pimpinanku, dengan otoritasku dan kekuasaanku, aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Jadi kita harus melakukan yang pertama itu mau makan firman. Artinya belajar firman Tuhan. Wah, aku ora iso banget, aku kok ngene. Ya saya tahu, saya juga udah umur lek delok gini udah gak kelihatan saudara. Harus diginikan, saya tahu ya. Kalau pakai kaca pembesar nanti saya dimalu-malu sama anak saya. Jadi pakai kaca pembesar gitu ya, udah tua ya. Ada YouTube, tinggal buka apa? Firman Tuhan dan itu didengarkan ya. Hari ini tidak ada alasan, aku rasa moco, aku gak ketok, ya bisa. Nanti kalau misalnya kita di depan tahta anugerah dibilang tanya, kenapa aku gak baca firman? Loh Tuhan gak tahu, mataku kan udah gak bisa baca Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang gini, loh ada YouTube, loh kan gak lihat itu. Berapa ratus orang untuk posting Alkitab suara di YouTube, kok kan gak mau nonton. Gak mau nonton, gak punya waktu atau gak peduli kan gitu. Nanti susah, lebih baik kita kerjakan sekarang. Dengarkan audio firman Tuhan. Saya sering dengerin audio firman Tuhan. Saya lebih suka dengerin audio firman Tuhan. Tak buat tidur, lupa gak dosa, gak apa-apa. Lebih baik dengernya gitu daripada dengerin yang gak penting. Walaupun sambil tidur itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Yang kedua, selalu belajar melihat ke dalam perut ini. Itu penting. Melihat ke dalam perut, kita harus belajar mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Itu penting nomor 2. Itu yang kita di dalam Dia. Nah, yang nomor 3 ini harus dilakukan nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dilakukan dulu, makan firman-Nya, kenali Tuhan. Nomor 2, sering tanya, Tuhan aku tadi baca ini, itu artinya apa? Tolong dijelaskan. Tuhan tadi aku baca ini loh, ya Yesaya 41 ini artinya apa? Itu dikasih tahu nanti sama Tuhan rahasianya. Itu yang nomor 2, berhubungan. Terakhir yang nomor 3 memang agak susah, yaitu adalah penyucian diri atau kemurnian diri. Kemurnian diri ini tidak akan bisa kita lakukan kalau misalnya yang kedua, bersekutu dengan Roh Kudus tidak kita lakukan. Bersekutu dengan Roh Kudus itu dikatakan Yohanes Pembaptis mengatakan Dia yang akan datang akan membaptis engkau dengan roh dan api. Jadi ketika kita tuh bersekutu dengan Roh Kudus, Dia akan membakar kita dengan api. Dan ketika kenajisan dalam daging dan dalam kekuatan dan dalam pikiran dan dalam ikatan-ikatan jiwa sudah habis dibakar, maka Dia akan membaptis engkau dengan kehidupan. Dia akan membaptis. Firman-Ku adalah roh dan itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan itu akan masuk ke dalam diri kita. Api dan kehidupan itu yang akan membuat kita nomor 3 tadi menjadi murni atau suci. Dia akan merubah paradigma kita, cara kita berpikir, cara kita memandang Allah, cara kita harus menghadapi dunia, cara kita mengalahkan dosa. Jadi saya juga menemukan bahwa di dunia ini semuanya itu adalah kuasa. Semuanya itu adalah kuasa. Di dalam dunia ini semua itu adalah roh. Roh itulah segala sesuatu yang mengoperasikan dunia sampai hari ini. Nah, Anda tidak akan paham kalau Anda tidak punya hubungan erat dengan Roh Kudus. Allah kita adalah roh, maka stop menyembah Dia dengan logika kita, dengan puji-pujian. Stop. Kita harus mulai belajar. Gimana Pak caranya? Duduk diem, ya kan? Boleh putar lagu rohani supaya bisa belajar fokus. Yang ketiga, lihat ke dalam dirimu, ya kan? Dan yang keempat, minta sama Roh Kudus. Tuhan, tolong ajari aku untuk belajar mengasihi Engkau.
Tuhan, tolong ajarkan aku untuk belajar mengasihi Engkau. Saya punya ibu mertua, jadi mamanya istri saya. Beliau itu orangnya sangat perhatian. Dan dia kalau konsultasi sama saya, terlalu peduli. Hadi, doa itu gimana? Doa itu kan ya harus doain anak-anak kita, doain gereja, doain Indonesia. Saya bilang, enggak usah. Kita tidak pernah diperintahkan untuk belajar taat. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mendoakan siapapun. Kalau Tuhan belum memerintahkan. Nah ini kebanyakan ibu-ibu, ya kan? Saya harus kasih pengertian. Jangan pernah melakukan doa tanpa Tuhan yang suruh. Lebih baik kita belajar ke dalam, mencari Tuhan, dan yaitu membina hubungan dengan Tuhan. Jangan jadi Marta. Jangan jadi Marta. Oh, aku kan harus doakan anakku. Oh, aku kan harus doakan kerjaannya. Oh, aku kan harus doakan cucu-cucuku. Oh, aku harus doakan kerjaannya cucu-cucuku yang baru lulus. Oh, aku juga harus doakan cucuku ini nanti ujian. Itu boleh dan baik. Memang boleh dilakukan. Tetapi yang lebih utama kita harus mau jadi Maria. Kita harus mau lebih memperbanyak makanan rohani, punya hubungan dengan Tuhan, supaya roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, otoritas kita naik. Kalau kita ngomong sama cucu kita, kamu diberkati, kita bernubuat, kita mengeluarkan firman, itu pasti terjadi. Percaya nggak percaya? Asal rangnya Anda sudah tidak. Kalau Anda nggak punya reng, biar lidah Anda putus, itu nggak akan terjadi. Karena semua di dalam dunia ini digerakkan oleh kuasa. Dan kuasa itu tergantung otoritas Anda. Makanya orang yang raya tinggi, dia ngomong apapun pasti terjadi. Elia salah satunya. Ketika dia mau ditangkap oleh Raja Israel waktu itu, dia dikepung oleh 50 orang pasukan bersama satu komandan. Terus komandannya bilang gini, "Hei Elia, engkau abdi Allah, turunlah dari gunung karena raja ini memanggil engkau." Elia cuma bilang gini, "Kalau aku abdi Allah, biarkanlah turun api dari surga membakar engkau." Terjadi, mati mereka. Karena ada rengnya. Oleh karena itu kembali saya tegaskan di sini bahwa yang penting dalam dunia ini adalah di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, nomor satu itu selalu mau mempunyai hati cari firman. Nomor dua, selalu mau berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus. Artinya mau menyediakan waktu dan ruang supaya Tuhan merubah kita, Roh Kudus merubah kita. Makanya saya pernah bilang dengan Pak Gembala, orang Kristen nggak pernah disuruh untuk taat. Orang Kristen jangan diajarkan untuk belajar disiplin. Tetapi seharusnya dia diajarkan untuk punya hubungan erat dengan Allah dan Roh Allah yang merubah hidupnya, sehingga yang terjadi adalah setiap dari dirinya itu akan berubah. Ketika kehidupannya itu keluar, maka Tuhan akan memasukkan kehidupannya. Orang itu otomatis berubah sendiri. Dan akhirnya dia akan bisa melakukan yang ketiga, yaitu namanya penyucian diri. Nah, penyucian diri inilah nanti kita dibentuk untuk mempunyai pangkat. Kalau kita sudah punya pangkat, baru. Kalau Tuhan bilang, berkati cucumu, besok main sepak bola, menang. Saya pernah itu doain anak saya yang laki. Dia kan minta, "Pak doain supaya sepak bolanya menang." Oke, kamu nanti kalau papa ke altar kamu ikut. Dia ikut malam itu karena dia memang mungkin mau menang ya. Nah setelah dia di altar, saya udah doa sendiri. Terus saya ikuti apa yang Tuhan suruh. Ya intinya saya puteri, terus saya doakan. Ada suara besok 4-3. Tapi saya nggak sampaikan. Terus besoknya dia menang 4-3. Itu mengerikan. Jadi kalau